Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih kepala tuh rasanya penuh sama ide-ide brilian, tapi pas mau mulai nulis, semuanya malah jadi, ya, berantakan. Tenang aja, hari ini kita bakal bongkar satu resep rahasia, sebuah alat yang kelihatannya sederhana, tapi ampuh banget buat mengubah semua kekacauan itu jadi tulisan yang super jelas dan kuat. Ya kan? Kayaknya kita semua pernah deh di posisi itu. Idenya sih ada, banyak malah, tapi bingung. Mulainya dari mana ya? Rasanya tuh kayak mau merakit sesuatu yang rumit tapi nggak dikasih buku panduannya. Nah, gimana kalau saya bilang, ada loh caranya buat nyusun semua itu, bahkan sebelum Anda ngetik satu kata pun. Dan inilah dia solusinya, kerangka tulisan atau outline. Anggap aja ini tuh cetak bilunya seorang arsitek. Coba deh pikirin, mana ada sih bangunan megah yang dibangun tanpa rencana yang matang? Nggak ada kan? Nah, tulisan yang hebat juga persis kayak gitu. Kerangka inilah yang jadi fondasinya, yang memastikan setiap bagian tulisan kita punya tujuan dan nyambung satu sama lain. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas soal kekuatan struktur, gimana caranya mengubah kekacauan jadi kejelasan, terus kita bedah 3 kunci alur logis, dan akhirnya kita lihat apa aja keunggulan punya pemikiran yang terstruktur. Dan ya, penjelasan ini sendiri dibikin pakai kerangka yang jelas, sekalian buktiin betapa ampuhnya sebuah rencana. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kekuatan struktur. Mungkin ada dari Anda yang mikir, ngapain sih repot-repot bikin kerangka, langsung nulis aja kan lebih cepat. Eits, tunggu dulu. Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Justru dengan meluangkan sedikit waktu buat bikin rencana di awal, Anda bakal hemat banyak banget waktu. Dan pastinya sakit kepala di kemudian hari. Coba deh bayangin kerangka itu kayak GPS buat tulisan Anda. Fungsinya itu buat memetakan alur logika tulisan kita, jadi kita nggak tersesat di tengah jalan. Dia juga bisa bantu kita lihat, di bagian ini kayaknya ada yang kurang deh. Jadi kita bisa identifikasi kelemahan dari awal sebelum terlanjur nulis panjang lebar. Dan yang paling enak, ini bisa menghemat waktu revisi secara signifikan. Kita jadi bisa tetap fokus dan nggak akan ada lagi tuh poin-poin yang diulang-ulang nggak perlu. Hasilnya, ya jelas proses revisi jadi jauh lebih enteng. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Beberapa penelitian menunjukkan kalau pendekatan yang terstruktur itu bisa mempercepat proses penulisan sampai 30%. Coba bayangin deh, sepertiga waktu Anda bisa balik lagi cuma karena Anda meluangkan sedikit waktu untuk merencanakan di awal. Keren kan? Sebetulnya ya, bikin struktur itu hal yang alami banget buat otak kita. Coba inget-inget deh, dari zaman SD sampai kuliah, kita kan selalu diajarin buat bikin tulisan yang polanya jelas. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, jadi, dengan membuat kerangka secara sadar, kita tuh sebenarnya cuma mempertajam naluri alami yang udah kita punya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, prakteknya. Gimana sih caranya mengubah ide-ide yang masih acak-acakan di kepala itu jadi sebuah kerangka yang kokoh? Tenang, prosesnya jauh lebih gampang dari yang Anda bayangin kok. Prosesnya simpel banget, cuma 3 langkah aja. Pertama, curah gagasan dan kelompokan. Pokoknya, keluarin aja semua ide yang ada di kepala, jangan disaring dulu. Nanti, baru deh kita cari ide-ide yang temanya mirip dan kita satuin. Kedua, susun secara hierarkis. Coba pikirin mana ide yang paling besar dan mana yang jadi detail pendukungnya. Dan yang terakhir, ini kuncinya, hubungkan secara logis. Pastikan ada benang merah yang jelas dari satu poin ke poin selanjutnya. Nah, begitu kerangkanya jadi, selamat! Bagian paling susahnya udah lewat. Sekarang tugas kita jadi lebih gampang. Setiap poin utama di kerangka Anda itu bisa jadi satu paragraf. Tinggal awali dengan kalimat topik yang jelas, kasih detail mendukung kayak data atau contoh, terus sambungin pakai transisi yang mulus. Dijamin tulisan Anda bakal ngalir dengan sendirinya. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang yuk kita naik level sedikit. Kita bakal lihat beberapa pola atau jurus tingkat lanjut buat nyusun ide-ide kita. Anggap aja ini senjata-senjata rahasia yang bisa bikin argumen di tulisan Anda jadi jauh lebih kuat dan meyakinkan. Umumnya, ada 3 pola logis yang bisa kita pakai. Pertama, sebab akibat. Ini cocok banget kalau Anda mau ngejelasin misalnya kenapa sebuah peristiwa terjadi dan apa dampaknya. Pola kedua itu kronologis. Nah, ini pas banget buat cerita sejarah, panduan langkah demi langkah, atau narasi. Dan yang ketiga, masalah dan solusi. Ini senjata ampuh buat bikin proposal atau artikel persuasif, di mana kita tunjukin ada masalah dan kita tawarin solusinya. Kuncinya cuma satu, pilih pola yang paling pas dengan tujuan tulisan Anda. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, membuat kerangka itu ternyata bukan cuma soal nulis lebih cepat ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal melatih cara kita berpikir.
Ini adalah cara untuk memastikan ide-ide terbaik kita nggak cuma tersimpan di kepala, tapi bisa tersampaikan ke orang lain dengan cara yang paling jelas dan paling berdampak. Jadi, apa sih untungnya buat kita? Pertama, jelas, kecepatan, draft selesai lebih cepat dengan revisi yang lebih sedikit. Kedua, kedalaman, kita bisa mengeksplorasi ide dengan lebih logis. Ketiga, kejelasan, pesan kita jadi jernih dan gampang ditangkap pembaca. Dan yang terakhir, fokus. Setiap kalimat jadi punya tujuan yang jelas. Ini benar-benar investasi kecil di awal untuk hasil yang luar biasa besar. Dan inilah poin utamanya. Ingat kutipan ini. Kerangka bukan hanya alat teknis, tapi juga strategi berpikir yang krusial. Jadi, saat kita belajar bikin kerangka, kita itu sebenarnya lagi melatih diri jadi pemikir yang lebih terstruktur dan sistematis. Sebuah keahlian yang pastinya berguna banget, bahkan di luar dunia tulis-menulis. Jadi, sekarang cetak birunya sudah ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, karya besar apa yang akan Anda rancang selanjutnya? Ingat, halaman kosong itu bukan musuh, tapi kanvas yang menunggu untuk diisi. Dengan rencana yang tepat, nggak ada batasan untuk apa yang bisa Anda ciptakan. Selamat berkarya!